Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar rekonstruksi penyanderaan di Pondok Indah, Jakarta Selatan, kita segera bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto. Sadrina, bisa dijelaskan rangkaian rekonstruksi penyanderaan di Pondok Indah yang dilakukan Polda Metro Jaya sepanjang hari ini? Valerina, untuk sore hari ini memang prarekonstruksi yang dilakukan oleh Direktur Polda Metro Jaya ini sudah selesai dilangsungkan. Tadi yang lokasi terakhir adalah di rumah dari mantan Vice President PT Exxon Mobil, yaitu Asep Sulaiman. Seperti beberapa saat yang lalu di sini para tersangka sudah dibawa keluar, kemudian ini berarti sudah diselesaikan prarekonstruksi untuk lokasi yang terakhir ataupun lokasi keempat. Tadi kedua tersangka sudah dimasukkan ke dalam bis polisi dan bisa dilihat di mungkin Valerina bisa melihat bahwa saat ini dari Kasubit Jatanras Direskrim Polda Metro Jaya, Hendy Kurniawan sedang memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan jalannya prarekonstruksi secara keseluruhan pada hari ini. Yang pertama adalah di mana sudah sejak pukul 10 pagi tadi, ini berarti sudah kira-kira 7 sampai dengan 8 jam prarekonstruksi dilakukan oleh Polda Metro Jaya di 4 lokasi. Yang pertama adalah di Rumah Sakit Kader Karawaci, Tangerang, di mana di sini para tersangka, 5 tersangka ini bertemu kemudian juga membagi peran-peran mereka, serta dari AJS ini memberikan salah satu senjata api kepada salah satu tersangka lainnya, yaitu Sumadi. Kemudian mereka berangkat ke Hotel Asri di Ciputat, ini pun untuk mematangkan lagi dan juga mempersiapkan bagaimana denah-denah serta membagi tugas, seperti salah satu tersangka yaitu Hans adalah untuk menyupir begitu, sementara dua tersangka lainnya seperti Sukimin dan juga Suprianto ini mengawasi lingkungan. Dari Hotel Asri Tangerang, mereka langsung ke tempat berbeda lagi, yaitu di depan Rumah Sakit Pondok Indah, di mana mereka di sini melakukan pemecahan tugas. Di Rumah Sakit Pondok Indah di sini dari Sukimin ataupun mantan supir dari PT Exxon Mobil yang pernah menyupiri dari Vice President atau mantan Vice President PT Exxon ini, Asep Sulaiman, kemudian berjaga-jaga di halte untuk mengawasi sekitaran lingkungan di Pondok Indah. Kemudian 2 tersangka yaitu AJS dan juga S di sini langsung tiba ke rumah Asep Sulaiman, dan kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada praktik-praktik dari adegan-adegan di sini memperhatikan bahwa 2 tersangka tersebut memasuki rumah dengan menaiki pagar sekitar 2 meter tingginya yang berada di belakang saya ini, dan kemudian ada beberapa adegan-adegan lagi di dalam, tapi para media ini tidak bisa masuk ke dalam untuk melihat bagaimana jalannya konstruksi. Ini pun terkait karena permintaan dari pihak korban yang keberatan jika para awak media memasuki rumah mereka untuk melihat konstruksi. Valerina. Iya, Sadrina, lalu bagaimana perkembangan pemeriksaan kasus tersebut oleh penyidik Polda Metro Jaya? Untuk kasus ini masih proses hukum terus berlangsung, di mana di sini sudah ada 5 tersangka, 2 tersangka memang AJS dan juga S langsung dibekuk oleh Polda Metro Jaya pada saat penyanderaan dan juga perampokan berlangsung, sementara 3 tersangka lainnya yaitu Sukimin, Suprianto dan juga Hans ini kemudian menyerahkan diri. Tadi kuasa hukum dari ketiga tersangka Hans, Sukimin dan juga Suprianto ini menyatakan bahwa ketiganya hanya untuk ikut serta membantu dari otak pelaku yaitu AJS untuk merampok rumah ini. Motif dari AJS mengajak mereka adalah AJS ini mengetahui bahwa Vice President atau mantan Vice President ini akan pensiun dan tentunya akan mempunyai banyak uang. Dan berikut adalah pernyataan dari kuasa hukum ketiga tersangka yaitu Puguh Wirawan. Karena pada intinya mereka bertiga adalah hanya turut membantu dikenain pasal 55 ya, atas perampokan, terus kemudian perampasan kemerdekaan, terus ada kenain pasal juga perbuatan tidak menyenangkan dan perusakan barang gitu. Tapi pada intinya mereka hanya membantu aja. Karena perannya adalah Hans dan Suprianto hanya sebagai supir, terus kemudian Sukimin hanya sebagai pengawas saja yang tadi kita lihat di halte itu aja. Jadi tidak tahu proses di dalamnya. Valerina, untuk prarekonstruksi pada hari ini di 4 lokasi tampaknya memang sudah selesai dilakukan, dan ini Polda Metro Jaya kemudian bersiap-siap untuk langsung kembali ke Polda Metro Jaya dengan membawa para tersangka di mobil polisi ini. Demikian Valerina.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, Sabrina Evanelia, langsung dari Jakarta.